Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di YouTube channel aku Wenda Alifullah. Selamat datang di seri belajar kali ini. Jadi spesial hari ini aku tuh banyak banget dapat DM khususnya dari teman-teman dekat dan lingkungan aku karena memang aku bekerja sebagai seorang pendidik. Jadi mereka minta untuk Wen, ada nggak sih FR? No, kita nggak boleh nyebut itu FR. Ada nggak sih informasi gitu ya tentang penyelenggaraan tes P3K gitu. Jadi sebenarnya aku tuh dapat teman-teman. Nah, cuman seperti biasa ya, sejak dilarang kita untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan bentuk exact, bentuk pastinya seperti apa soal-soal yang beredar, aku juga nggak berani, maka aku bakal giring aja nih prediksi dan juga bentuk-bentuknya seperti apa. Tujuannya tuh bukan untuk mengalahkan persaingan ya, tetapi mengalahkan persaingan. Bukan untuk memudahkan persaingan si pesaing kita itu buat jadi mereka lebih beruntung karena dapetin informasi-informasi ini, tapi lebih kepada belajar. Itu aja sih poinnya ya. Nah, pertama sebelum aku mulai, aku mau ucapin makasih banyak buat sahabat-sahabat aku di luar sana yang sudah sharing, DM, VN, berbagi informasi tentang apa yang baru saja dialami di seleksi P3K ini. Kemudian guys, ini juga menjawab untuk teman-teman yang nanya, Kak Wen, kenapa berhenti di seri ketiga? Kenapa belajar CPNS-nya berhenti di seri ketiga? Jadi memang kemarin tuh aku sempat ada di dilema. Sebenarnya padahal aku udah nggak dilema juga gitu. Karena ketika kamu memutuskan untuk upload laporan lapangan 1, aku udah memutuskan untuk aku nggak kayak tahun sebelumnya di mana aku upload soal itu bener-bener plek, tapi di tahun ini ketika aku dapat informasi dari lapangan apa, aku bakal modif, karena kan dari dulu-dulu juga channel aku kan ngajarinnya cara kan, bukan ngajarin bocoran gitu, aku ngajarinnya cara, bentuk soal begini nyelesaikannya begini, bentuk soal yang begitu menyelesaikannya begitu gitu. Nah, jadi ya udah akhirnya aku menata diri lagi, ya udah deh kita coba gitu, toh banyak juga yang minta kan dari sudut pandang aku gimana, dan ya aku coba untuk bikin ini untuk kalian gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai tanpa berpanjang-panjang. Hari ini, nah ini dia, aku sudah siapin slide-nya, jadi aku bakalan ngasih tahu informasi ini tuh di dalam bentuk slide gini nih teman-teman. Jadi aku hari ini nggak akan coret-coret, kita ngobrol-ngobrol aja, talking each other. Jadi di update CASN tahun 2021 ini aku bakal bahas tentang P3K Guru. Nah, P3K Guru ini sebenarnya apapun P3K-nya, mau guru, mau tenaga lainnya, itu ada beberapa komponen tes yang ada di apa yang aku bahas ini. Jadi ini bisa jadi gambaran. Kemudian sebelum kalian mulai, aku ngasih tahu dulu bahwa pembahasan ini rata-rata dipenuhi dengan matematika. I mean, ini P3K dari sahabat-sahabat aku karena aku background-nya adalah guru matematika, berarti aku dapat ini dari orang-orang matematika, jadi nanti disesuaikan aja dengan bidang kalian. Aku sengaja meletakkan materi teknis itu di belakang, supaya dari awal kalian bisa nonton, nanti kalau pas di teknisnya kalian nggak mau nonton karena tentang matematika, ya kalian bisa skip gitu ya. Jadi ini aku bakal teknisnya aku taruh di belakang. Nah, langsung aja ya kita bahas nih ya teman-teman. Oke, pertama adalah untuk tes manajerial ya. Jadi tes manajerial itu apa sih, Wen? Tes manajerial itu adalah tes yang untuk menguji kemampuan atau sikap dalam pengelolaan organisasi. Ingat ya, namanya juga manage. Manage itu kan berarti bagaimana kita mengatur organisasi. Jadi di sini kita akan disuguhkan kasus ya, studi kasus gitu, permasalahan, kemudian itu permasalahannya gunanya adalah untuk mengukur kemampuan atau sikap kita dalam menghadapi kasus tersebut, dan kasus-kasusnya rata-rata adalah terkait dengan organisasi, kehidupan berkelompok, rekanan, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Nah, beberapa beberapa contoh soal yang agak-agak mirip nih tentang manajerial. Nah, aku punya beberapa nih ya. Pertama adalah misalnya kayak gini nih. Anda adalah ketua tim pengembangan kurikulum ya. Jadi saat menjelang deadline, seorang rekan Anda tidak menyelesaikan tugasnya karena sakit. Nah, kemudian ya seperti biasa kalau udah soal-soal kayak gini tuh, ya pasti pertanyaannya bagaimanakah sikap Anda. Nah, hal-hal yang seperti itu teman-teman harus perhatikan juga. Jadi ditanya sikapnya kayak gimana, teman-teman harus bisa jawab ya. Itu kalau karena sakit, karena mungkin ketika alasan si rekan kita yang nggak menyelesaikan tugasnya karena alasan lain, itu maka pilihan jawabannya akan berubah. Makanya di situ aku kasih tanda merah supaya kita bisa perluas proses belajar kita di sini. Kalau karena sakit, kira-kira teman-teman mau jawab apa? Terus kalau misalnya karena keluarganya kemalangan, kalau tadi kan sakit berarti si individu ini ya, si orang ini dia nggak mampu ngerjain tugasnya karena emang dia
ya, itu gimana tanggapan teman-teman sebagai ketua tim. Nah, terus ke berikutnya, kalau yang keluarganya mengalami kemalangan. Nah, kalau misalnya keluarganya mengalami kemalangan, kira-kira teman-teman itu sikapnya kayak gimana? Kalau hal ini berarti kan bukan dia yang kena, tapi keluarganya. Keluarga itu ya boleh kita traveling, bisa jadi istrinya, bisa jadi orang tuanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau alasannya karena lalai. Nah, itu kan beda lagi tuh bagaimana treatment atau cara kita dalam mengelola tim yang dia pokoknya dia disobey, dia nggak patuh dengan ketentuan di dalam tim. Dia udah dikasih pekerjaan, dia udah dikasih tanggung jawab, tapi ternyata dia nggak ngerjakan karena beberapa alasan ini tadi. Nanti teman-teman coba dipikir dulu nih, kalau yang sakit kira-kira jawaban yang paling pas mana. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus diperhatikan dulu kasusnya kenapa dan si penyebab dia nggak ngerjainnya itu kenapa. Itu penting ya teman-teman, karena itu akan menentukan bagaimana teman-teman menjawab. Nah, kabar gembiranya adalah si teman aku yang menceritakan informasi lapangan tentang soal-soal manajerial ini, dia skor manajerialnya keren, gila, tinggi banget ya. Jadi dari skor maksimum tuh dia cuman kayak, pokoknya dia tinggi banget gitu. Nah, jadi tipsnya itu lebih kepada tempatkan diri kamu seideal mungkin. Kira-kira bagusnya kalau kamu ada di, kan memang ini kita lagi posisinya kan lagi tim pengembangan sebagai ketua, itu gimana ya, bagusnya itu kayak gimana, idealnya itu seperti apa. Nah, itu teman-teman harus bisa menempatkan diri ke situ. Aku sengaja nggak kasih option supaya, sekali lagi ini bukan bocoran. And then berikutnya nih, aku punya soal yang kedua. Ada seorang karyawan baru di kantor Anda yang Anda dengar menjadi bahan perbincangan karyawan lain. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini pasti arah optionnya nanti kepada, kita duga-duga aja ya, arah optionnya itu akan kepada Anda akan memarahi si rekan karyawan lain yang membicarakan anak baru tadi, atau Anda akan bertanya kepada anak baru. Nah, kira-kira mana nih yang menghasilkan poin tertinggi, mana yang lebih wise, mana yang lebih bijak, kayak gitu-gitu. Nah, itu kaitannya adalah tentang pengelolaan organisasi, di mana kita berinteraksi dengan orang banyak, kita berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kita kira-kira kemampuan manajerial kita tuh dites melalui soal-soal yang seperti ini. Nah, sekali lagi ya teman-teman, kalau soal-soal manajerial ini, kasus dan jawabannya itu adalah sikap kita. Dan rata-rata kasus ini tuh isinya adalah tentang organisasi kayak gitu-gitu. Tugas yang pokoknya berhubungan sama rekan kerja, kayak gitu ya. Oke, itu untuk manajerial. Berikutnya, untuk sosiokultural. Nah, kalau untuk permasalahan sosiokultural ini, soal-soal sosiokultural ini adalah soal yang menguji kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk, etika budaya, dan wawasan kebangsaan. Jadi ini lebih kepada kayak budaya-budaya, kemudian berinteraksi antar sesama, antar dua orang, yang nggak, kalau tadi kan ramean, kalau di sosiokultural itu sosial, kita dengan orang lain gitu kan. Kemudian lebih kepada etika budaya yang kayak gitu-gitu, kemudian agama, ras, suku yang kayak gitu-gitu. Itu masuk ke sini ya. Nah, beberapa contohnya misalnya kayak gini nih. Oh, ini di sini aku udah kasih option tuh, aku kasih bocoran di awal ya. Jadi dari teman aku ya. Jadi si bentuk soalnya, bentuk si pilihannya itu kita cuma milih untuk sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan statement atau permasalahan yang dilontarkan di soal. Misal nih, Anda menikah dengan orang yang berbeda latar belakang budaya dengan Anda, sehingga Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sudah cerna itu baik-baik statementnya, kita tinggal pilih sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, kira-kira mana nih yang menghasilkan skor tertinggi gitu ya? Nikah sama orang yang beda latar belakang budaya, dan kita butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, itu kira-kira jawaban yang bagusnya mana, itu silahkan kalian pikirkan masing-masing. Kawan, menurut kalian jawabannya apa? Kalau saya sih jawabannya sangat setuju ya, karena namanya kita adaptasi, proses dari budaya yang berbeda tentu membutuhkan waktu kan gitu. Nah, terus ada cerita lucu nih teman-teman dari sahabat aku yang tes, kata dia gini, aku tuh nggak ngerti, kayaknya soal-soal sosiokultural itu semuanya jawabannya sangat setuju gitu, karena hal-hal baik semua. Ya ada sih yang kita bisa dengan saklek ngomongin tidak setuju kayak gitu-gitu. Jadi kita harus menimbang di mana kita setuju, di mana kita sangat setuju, di mana kita ragu-ragu, di mana kita tidak setuju, di mana kita sangat tidak setuju gitu loh. Sementara perbedaan itu kan agak tipis ya gitu. Jadi teman-teman silakan dipikirkan sendiri tuh gimana triknya. Harus jeli dan hati-hati dengan permasalahan yang ada di soal itu. Karena terus cerita lagi nih, cerita kabar baiknya adalah si teman aku yang sharing tentang ini, dia juga skor sosiokulturalnya cakep banget deh, tinggi ya. Cuman berapa ya?
kurang 6 poin gitu, kurang 6 poin atau kurang 4 poin gitu sih dari skor maksimum. Keren kan gitu. Jadi artinya dia berhasil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik gitu ya. Kemudian nih contoh soal yang kedua ya. Anda yang bersuku Jawa ikut berlibur ke kampung halaman teman Anda yang bersuku Batak. Udah kebayang suku Jawa berlibur ke suku Batak kita nih. Setelah beberapa hari Anda memberanikan diri meminta teman Anda untuk memberitahu kepada orang di sekitar kalian agar memelankan suara ketika berbicara karena menurut Anda terlalu keras. Maka kita tinggal pilih dengan statement di sini, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ya, balik lagi, kita harus telah baik-baik gitu. Kapan kita ngomong sangat tidak setuju? Kapan kita ngomong nggak setuju? Kapan kita ngomong ragu-ragu? Kapan kita milih ragu-ragu? Kapan kita milih setuju? Kapan kita memilih sangat setuju? Kayak gitu. Jadi, sekali lagi, ini lebih kepada gimana interaksi kita dengan orang lain, satu orang, rame-rame juga boleh, tapi berkaitan dengan etika budaya dan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu kan berarti ya ada budaya juga kan di dalamnya, berkaitan dengan etika ketimuran, adat-adat orang Indonesia. Jangan lupa juga Pancasila, nilai-nilainya harus ada di situ kayak gitu. Jadi teman-teman silakan dipilih sendiri kira-kira jawaban yang paling oke itu seperti apa kayak gitu ya. Kemudian lagi nih teman-teman, sebagai bahan pertimbangan, sekali lagi jawaban di sosial-kultural itu pilihannya SS, SR, TS, STS. Ini sih yang dikasih tahu sama teman aku ya, nggak tahu kalau misalnya ada yang pilihannya lain gitu, nggak kayak gini ya. Mudah-mudahan informasi ini seenggaknya bisa mempersiapkan diri kalian sehingga nggak terlalu shock. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Aku sebenarnya di sini belum selesai, ada yang mau aku omongin gitu, cuma lupa gitu. Nantilah kita balik lagi ya. Nah, berikutnya ini wawancara, ini juga sifatnya masih umum.